Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila ruhi abaina wa ummatin wa jaddatina wa syaikhana syekh summa ila ruhi jami' muassis hadzal ma'had hadhil muassasah sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Usfuriyah hadis ke-33. Bentar lagi juga selesai karena hadis Usfuriyah itu ada berapa? 40. Jadi kita sudah 33, penjelasan demi penjelasan. Kadang memang pelajaran dalam hadis Usfuriyah itu sangat bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga hadis Usfuriyah itu enaknya itu adalah memang basicnya, dasarnya, pondasinya itu adalah tidak saja hukum syariat, tapi juga memadukan dengan akhlak. Penting itu. Kata guru saya, orang yang menjalankan syariat Islam tidak dipoles, tidak disempurnakan dengan akhlak itu, maka akan kering. Akan apa? Kering. Kalau dalam hadis Usfuriyah itu sangat jelas sekali. Hadis kedua yang saya ulang-ulang itu tentang perbandingan antara al-abid al-muknit, orang yang ibadah gedu tapi meremehkan ibadah sosial, ibadah ritualnya gedu bagus, sholat dan sebagainya, tapi kurang akhlaknya, kurang dipoles, kurang diperhatikan. Akhlak kepada, utamanya akhlak sesama manusia, akhlak juga kepada Allah. Tapi kalau sudah akhlaknya kepada Allah bagus, itu insya Allah aman dengan ibadah ritualnya. Tetapi kalau kurang bagus dengan akhlak kepada manusia itu, maka ibadah itu sama Allah itu dianggap dianggap maksiku kurang sempurna. Karena begini, perbandingnya kemarin itu kan al-fajir roji ila rahmatillah khairum minal abidil mukmin. Orang yang banyak dosa, orang yang lacut banyak dosa, itu ternyata yang masih mau mengharapkan rahmat Allah, yang mau berbagi dengan sesama manusia, orang yang mau berkasih sayang dengan manusia itu lebih disukai oleh Allah, lebih baik daripada orang itu ibadah ya. Maka dari situ bisa dirumuskan dalam kehidupan kita itu selama perjalanan di dunia ini kan sebagai ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini adalah apa? Ladang untuk menuju ke akhirat. Maka bagaimana harus imbang? Ibadah ritual kepada Allah, sholat dan sebagainya itu bagus, tapi juga ibadah sosial dengan manusia juga bagus. Jangan dikira orang yang ibadah full dalam gua, nggak ngerekan manusia sama sekali, itu dikira sama Allah lebih bagus, bukan? Karena dianggap dia itu memutus silaturahim dengan sesama manusia. Padahal sama Allah manusia itu adalah penggantinya. Manusia dengan manusia itu adalah gambaran, berkasih sayang dengan manusia itu adalah gambaran, adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah di bumi. Itu kok orang menghidupkan ibadah tetapi kurang ibadah sosialnya dihidupkan, berarti masih kurang kasih sayangnya, itu kurang menghidupkan kasih sayangnya, rahmatnya Allah di bumi, begitu. Dan karena itu selalu saya ulang-ulang, orang itu harus diimbangi,
diimbangi. Makanya ketika dalam kehidupan kita menggunakan kajian kitab ini, kita ingat-ingat apa hidup itu enaknya Islam itu begini. Semua Allah itu diatur. Ada ibadah itu yang pribadi sudah urusannya dia dengan Allah. Contohnya apa? Puasa itu urusannya dia dengan Allah. Ada urusannya dia dengan orang lain, sedekah. Dengan tidak banyak orang, sedekah itu. Zakat sama sedekah itu tidak dengan banyak orang, tetapi dengan satu, dengan dua orang. Sama dengan orang berbuat baik, menolong orang lain. Ada yang ibadah itu harus kolektif, bersama-sama. Contoh sholat Jumat. Sholat Jumat itu nggak bisa sendirian. Memang disyariatkan harus bersama-sama. Artinya apa? Mulai dari individu, kolektif, yang terbatas, ada yang kolektif tidak terbatas. Contohnya apa? Haji. Ibadah yang tertua. Ibadah tertua itu adalah kumpulnya manusia. Kenapa dikatakan ibadah? Ya disitulah adalah bentuk rahmatnya Allah di dunia. Diwujudkan kemudian disyariatkan dengan namanya ibadah haji. Ibadah tertua itu tawaf. Itu karena niatnya Allah memang di hadis yang sebelumnya itu Allah itu bangun Ka'bah itu memang awalnya adalah untuk muter berkumpulnya para malaikat. Tapi kemudian saking Allah itu ingin memberikan pahala kepada manusia, makhluknya yang diciptakan yang berbahagia, maka kemudian malaikat juga diperintahkan untuk membangun Ka'bah yang sama dengan di Arsy sana itu diwujudkan di bumi juga. Jadilah Ka'bah yang ada di Makkah itu. Maka dari itu adalah haji itu, ibadah Islam itu yang disyaratkan oleh Islam itu adalah ibadah yang tidak bisa ditentang, yang tidak bisa dipungkiri oleh agama lain. Karena ibadahnya orang Islam itu paling lengkap. Dulu ketika agama itu masih agama samawi, sama Allah memang disyariatkan untuk berkumpul ketika Nabi Ibrahim dia melalui dengan ibadah kurban itu kan, dengan menyembelih. Banyak digambarkan dalam kitab riwayat lain itu Nabi Ibrahim itu berbagi dengan orang kampung, dengan turunannya, dengan semuanya makhluk yang turunannya Nabi Adam itu menyembelih berapa? 1000 unta, 100 unta. Banyak kan itu? Berarti kira-kira dikonsumsi sak piro ya? Mungkin belek sapi 5 wis dadi sak karangan. Ambil pirang-pirang wedhus nek iki biasanya 30 wedhus mben iki Idul-Adha. Nang sak mun kan biasane. Lah iku 1000 unta digawe wong sak piro? Sak kota paling ya. Nah, kalau dihitung mungkin di kota, di Kabupaten Malang katakan kabeh masjid ini, kabeh masyarakat berapa selama Idul-Adha berapa yang dipotong? Katakan ono 1000. Ya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kan. Jadi ibadah itu tidak bisa dipungkiri bahwa syariat Islam itu memang ibadah yang lengkap. Ibadah yang mana? Lengkap, mulai dari ibadah yang tersembunyi antara dirinya dengan Allah, termasuk sedekah. Sedekah ada dua, ada sirron wa alaniyah. Ada yang bersembunyi, ada yang tampak, ya kan? Ibadah zakat harus tampak, zakat mal, zakat fitrah harus tampak, harus ada kepada siapa, amil atau pada orang, langsung pada orangnya tampak, ada orang yang tahu. Tapi juga nggak tahu, antara dia juga bisa sedekah. Jadi ibadah yang dirinya puasa gak ono sing ngeru. Puasa itu adalah ibadah yang nggak ada orang tahu. Sapa weruh lek anjane dhek nahan lapar mulai mari azan subuh sampai maghrib. Lek moro-moro waktu dur-dur nang jeding ngombe mosok ero. Nang jeding ya mosok ero kan? Enggak tahu. Itu adalah ibadah yang sangat sederhana, zikir, termasuk zikir ibadah. Tapi rukun Islam itu ibadah yang tidak diketahui antara hanya urusan dia dengan Allah itu dalam puasa. Nomor 2, ibadah yang melibatkan 1-2 orang, zakat. Ibadah yang melibatkan agak banyak orang, sholat
salat jamaah, salat Jumat ya kan? Terbatas tapi ibadah yang tak terbatas adalah haji. Sebenarnya nggak terbatas, pokoknya karena corona. Ini corona sang akhir gak oleh. Nah, di sini hadis ke-33 ini akan kita bahas tentang hadis ke-33 adalah keutamaan fadlu ghuslil Jum'ah. Keutamaan mandi Jumat. Kalau kemarin hadis yang berapa itu dalam Usfuria juga ditampilkan tentang keutamaan orang melangkah menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian persiapannya pakai baju bagus, pakai baju putih sunahnya, kemudian dan sebagainya, motong kuku. Kalau ini khusus untuk keutamaan mandi ketika hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, saking Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. An Makhul saking Makhul qala ngucap sapa Abdurrahman bin Zaid qala ngucap sapa Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Kanjeng Nabi, man irtasala man utawi sapane wong irtasala adus yaumul jumati ing dalam dina Jumat biniyatin kelawan niat khalisatin kang ikhlas, kang murni, kang tulus, lam nyamur ora lumaku apa almau banyu ala sya'ratin ngatasi rambut sehelai rambut pun min jasadi saking awake man illa angin kejaba talak-laat mencorong nuron ing cahaya. Barang siapa, katanya Nabi, orang yang mau mandi dengan cara niat pada hari Jumat, niat mandi khusus mau berangkat menuju ibadah sholat Jumat, lam nyamuru, maka tidak, air itu tidak mengalir di atas semua rambut yang ada dalam badannya, mulai dari ujung rambut kepala sampai rambut bawah ini sikil. Rambut sikil ana pikirane jare rambut bawah sing di sikil, marono bulu kaki lek ono ndekene jari kan ya ono. Yang pikirane mandi. Dan rambut yang itu juga itu apa? Akan mengeluarkan cahaya. Waduh, lek gambaran sampean waduh iki berarti anu iki kayak api ngene. Rambut api. Itu ala syaratin jasadi illa talalat mencorong, mengeluarkan cahaya. Fatasiru moko dadi kuluhum sekabehane nuron, sekabehane awake man jasad lan rambut sekabehane wong iku nuron cahaya. Dadi kuwabe ketok memancarkan cahaya yang majma' dalam dina Jumat mauqif dalam nggon mandeke. Wa talak lan mencorong apa jasadu nuron ing wa talak lan memancarkan jasaduhu awake nuron ing cahaya bainal khalaiqi ing dalam antarane pira-pira makhluk. Tumata timoko, jadi ketika hari kiamat juga itu wetok mencorong. Gambaran kita memang kayak nggak mungkin ya, yo badannya berarti mengandung cahaya. Jangan digambarkan itu. Gambarannya Allah aja bisa menumbuhkan sesuatu yang enggak ada sampai menjadi ada. Bahkan Allah bisa menghidupkan, mengadakan atau hewan makhluk cilik jeneng virus corona sing 1000 kali lebih kecil dari tubuh kita jadi 1000 kali lebih kecil ya sak pira cuwile. Iku kaya urip. Ya kan urip kan tuh. Jadi umpama di teleskop berapa ribu kali kecilnya itu ya kata urip. Ngono iku ya opo ngene. Motone marun katakan lek urip iku terus ana jantunge opo cilike kan gitu kan. Ono pertanyaan nih guyone arek santri kan. Ayo. Tengmu iku cilik. Ojo ngono nyamuk iku cilik. Lek nyamuk terus gatel ngono lek kira-kira kewan sing nyokot nyamuk iku sapa ya? Cilik sak pira? Menungso kan iso gatel dikocokotnya nyamuk. Kira-kira nyamuk iso gatel apa enggak dicokot apa kan? Berarti nyokote kewan apa ya cilik ngene. Cuwilik ngene. Jadi guyonane ngene. Menungso atau kewan itu iso gatelan. Contoh kucingnya dicokot
kewan cilik. Ya kewan cilik lek gatelene sing nyokot sapa ya. Pangeran iso ndadekno kaya ngono gitu kan. Nah, itu kecil. Maka dari itu kalau menciptakan tubuh iso percaya, gak usah takon ya apa carane. Ya iso ae. Apa berarti ono baterainya? Gak usah pikir ngono. Ono lampune gak usah dipikir. Intinya sebagai balasan orang yang mau mandi dan niat tulus itu. Hanya kalau mau berangkat salat Jumat itu niat mandi salat Jumat nanti sholli nawaitul ghusla li hormati yaumil jum'ah, niat menghormati hari Jumat sunatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li hormati yaumil jum'ati sunatan lillahi ta'ala, sunnah. Itu nanti lek sampean hadis keeling lah ben muga-muga nang pangeran sawak kepercaya. Dina kiamat mahsyar ketok mencorong. Wah, tapi wong kan akeh, wong kan sing kok tepakane akeh sing padha niat ngono, waduh mencorong kabeh wapi, seneng. Nabi itu seneng lek umatnya itu melakukan ibadah sunnah yang disunahkan dari Nabi, seneng. Kemudian dalam gambaran yang lain itu juga summa ta'ti al-jum'ah. Kemudian maka nuli teko apa Jumat itu Jumat fi suratin dalam fi suratir rajul dalam gambarane wong lanang. Suatu ketika nanti ketika hari kiamat itu Jumat yang namanya hari Jumat itu akan datang, kan makhluk juga. Hari itu juga apapun yang ada di dunia itu makhluk ya kan. Siwal khaliq makhluk, selain pencipta Allah itu semuanya makhluk. Dino apa meneng? Sampeyan sing ngarani apa? Sesuatu yang abstrak itu huruf yang kita ucapkan ini makhluk semua. Ya kan? Makhluk. Sama mengucapkan barang awang-awang yang gak ketok sinyal itu makhluk. Semuanya adalah siwal khaliq, makhluk. Selain Allah itu adalah makhluk. Sama ketok sing ana donya iku apa? Sing bahkan sing gak kesat mata. Angin, makhluk. Allah yaumur itu kan riha fatus sahaban siqalan suqna li baladin maitin itu. Allah juga mengutus mengutus angin untuk menggerakkan sahab itu apa namanya awan, kemudian menurunkan hujan di lahan yang mati kemudian akan tumbuh. Itu gambaran dulu kan orang zaman dahulu. Ya apa caranya udan nih? Dijawab oleh ini ilmiah. Al-Quran itu salah satunya memiliki kemujizatan ilmiah. Bisa menunjukkan apa proses terjadinya hujan, termasuk proses kelahiran. Zaman biyen ketika belum Al-Quran itu mengatakan itu gak bisa menjawab. Kok bisa menungso iku metu ana di jero rahim, moro-moro ana di jero rahim lahir. Yang menjawab pertama kali adalah melalui Al-Quran, melalui lisannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan itu. Ya kan? Mim mudghatin tsumma nutfatin tsumma alaqatin tsumma min nutfatin tsumma. Itu kan jadi mulai teko alaqah, mulai dari nutfah apa namanya sperma ya kan? Kemudian menjadi kusukan daging sampai kemudian lahir itu kan kayak bayi. Itu yang jawab proses kelahiran itu siapa? Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah memiliki kemujizatan ilmiah, termasuk proses terjadinya hujan itu. Kemudian tumbuhan yang di tempat yang awalnya gersang pun Allah kalau memang kun fayakun mengatakan memerintahkan angin kemudian ada awan kemudian hujan, ya cukul. Meskipun di tanah-tanah yang gersang sing ketokane gak mungkin kan, Allah bisa. Begitu. Kemudian pada hari juga pada ini Jumat itu makhluk datang fi suratir rajulin dalam bentuk gambaran seorang laki-laki ala ra'sihi ingatase, sedangkan dalam bentuk laki-laki itu ala ra'si ingatase ndur sirahe wong lanang sing jenenge Jumat itu tajun, ada sebuah mahkota. Tajun utawi apa itu namanya mahkota minti jannah saking pira-pira mahkotai surga. Jumat itu nanti sama Allah diizinkan merubah bentuknya menjadi seorang laki-laki yang di atasnya itu ada sebuah mahkota. Yang mahkota itu ada dari surga. Fatakulu moko ngucap sapa Jumat assalamu alaika, assalamu utawi keselamatan alaika ing atase sira. Nyopo nang wong sing seneng adus dina Jumat dengan niat tadi itu. Fayaqul moko jawab sapa man alaika ing atase sira Jumat assalamu utawi keselamatan pisan. Man anta, man utawi sapane wong, anta iku sira. Sapa sira? Man anta sira.
Ya, sapa mu lanang ini? Kaget fataku mongkon jawab sapa Jumat ana. Tapi ingsun iku al Jumatu Jumat. Aku Jumat allati kang qad ikhtasalta teman-teman wis adus sapa sira fiya ing dalem ingsun wa shallaita lan salat sapa sira fiya ing dalem ingsun. Aku adalah Jumat yang mana kamu telah melakukan mandi dengan niat pada hari itu juga, pada diri saya pada hari Jumat. Wa sholaita dan kamu juga sholat, jadi mandi sholat. Wa ahsanta lan ngapi akan sir as-sholata ing dalam sholat lillahi krana lillahi ta'ala krana Allah ta'ala. Kemudian kamu juga bagus sholatnya juga bagus, wiritan mulai awal datang enggak terlambat banget. Jitu moko teko sapa ingsun karena kamu telah melaksanakan mandi, sholat dan sebagainya ketika hari Jumat itu. Pada diri saya pada hari yang saya yang disebut Jumat itu saya datang diutus oleh Allah hatta sehingga asyhadu nyekseni sapa ingsun laka kedue sira inda rabbi dalem ngersane pangeran ingsun. Aku bersaksi bahwa kamu telah melaksanakan mandi dan telah memperbagus sholat ketika hari Jumat itu nanti, hari Jumat itu nanti menjadi makhluk yang mana dia akan menjadi saksi untuk amal-amal kita ketika pada hari Jumat. Kayaknya sudah. Nek sono saksine iku kayak sidang ini loh. Nek sono saksine kan berarti kuat gitu kan. Fatashhadu moko nyekseni sapa Jumat lahu maring man inda rabbihi dalam ngersane pangerane man faidkhulu moko manjing aljannata sapa man aljannata ing swarga. Akhirnya dengan mendapatkan dengan amal seperti itu akhirnya masuk surga. Jadi begini, kita itu diberi keistimewaan oleh Allah untuk manusia ini, umatnya Nabi itu diberi keistimewaan itu ibadah yang hampir tiap saatnya itu, tiap periode, tiap pekan atau tiap waktu yang ditentukan oleh manusia itu sendiri, itu agar tidak lupa kepada Allah. Jadi Allah itu mensyariatkan ibadah yang agar dia itu punya kesempatan tidak sampai lupa kepada Allah. Yang itu dikasih waktu untuk kumpul dan evaluasi 1 per hari, 24 jam sudah diberi untuk merenung dalam 5 kali namanya sholat. Dalam 1 minggu dikasih Jumat untuk merenung. Dalam 1 tahun ono sholat id, ono haji. Udah lengkap sudah dalam kehidupan waktu orang hidup itu kan 24 jam, seminggu, bulan, gitu kan. Kemudian apa namanya? Tahun kan itu. Lewes pada masanya akhir mati. Artinya apa? Diberi kesempatan umatnya Nabi itu, bahkan umat-umat sebelumnya juga diberi syariat untuk agar apa? Tidak lupa kepada Allah. Jadi betapa indahnya sebenarnya Allah itu memang sayang kepada manusia. Mek saking manusiane dhewe lali. Wis dielingno balik-balik 24 jam dielingno. Seminggu wis dielingno meneng. Azan salat. Mari ngono azan apa salat Jumat azan dielingno, ayo kumpul elingo nang aku. Kan intine gitu ya, kumpul aja memenuhi perintahku, amuku ambaku, ben tak kei enak tak kei surga. Lali ditinggal jago kadang enggak sembahyang singitan, kadang di kampung. Marono wayane duwe kemampuan iso haji, gak ono salat Id dan sebagainya dalam setahun, gak ono zakat fitrah saja. Sik lali. Akhirnya padahal Allah itu sudah 24 jam diingatkan, seminggu sekali diingatkan. Nanti dalam 1 bulan kan juga ada rutinitas berganti. Ya mingguan itulah, mingguan itu sudah harian mingguan. Kemudian dalam 1 tahun juga diingatkan. Oleh karena itu Allah itu sama sekali kembali ke hadis yang pertama. Pondasi dalam hadis ini adalah dasarnya adalah berkasih sayang. Baik itu sama manusia, Allah kepada manusia, atau kita kepada Allah. Tapi bentuknya kita sayang kepada Allah itu bukan berarti Allah butuh pada kita, bukan. Kita sayang kepada Allah itu artinya apa? Orang lain kadang saling mencintai itu kan sama cinta pada Allah. Apa kemudian kita ngekei Allah gak butuh apa-apa. Ya kan? Sujud saja itu sudah cukup. Sujud artinya sholat. Itu sudah cukup. Enggak kemudian atau bahkan Allah kalau mau lebih itu
berdagang dengan Allah. Artinya berdagang itu apa? Sodako. Kita itu umat yang luar biasa di ilmu, makanya itu pahala-pahalanya istimewa. Mungkin itu tentang hadis ke-33 adalah tentang keutamaan mandi sebelum sholat Jumat. Sunnahnya bagaimana? Sebelum imam, setelah yang sunat itu adalah apa? Setelah sholat subuh, sebelum imam naik ke mimbar, itu yang sunnah. Lah imamnya naik ke mimbar gak sunnah meneng. Makanya artinya apa? Berarti arek telat itu dah. Makanya ada persiapan itu. Demikian dan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.